Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yuanisa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 1 Universitas Siber Asia Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan tema arus kas sebagai evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, fungsi, tujuan dibuatnya laporan keuangan, aktivitas laporan arus kas, kemudian contoh-contoh perhitungannya. Nah, kenapa dalam suatu perusahaan diperlukannya laporan keuangan? Di sini kita punya dasar atau yang mendasari dibuatnya laporan keuangan itu adalah bahwa laporan keuangan sebagai dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dari kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi tentunya perlu dibuatnya laporan keuangan ini untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian yang melatar belakangi penulisan makalah dan ini adalah sebagai wujud pelaksanaan pembuatan tugas 2 mata kuliah Manajemen Keuangan 1 di Universitas Siber Asia Jakarta. Kemudian kita sudah tahu fungsi dan tujuan dibuatnya laporan keuangan seperti nggak jauh beda dengan latar belakang yang sudah kami sampaikan di atas, bahwa keberadaan laporan keuangan dalam akuntansi sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam satu periode tertentu. Misalnya dalam satu periode tertentu itu mungkin ada perusahaan yang melakukan pencatatannya adalah periodenya adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ini juga ada beberapa mungkin di perusahaan yang lain memiliki periodenya berbeda, artinya tidak dipastikan harus periodenya dari Januari sampai Desember, tapi semua kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kondisi bisnis. Jadi kemudian untuk menilai kondisi bisnis, apakah sedang perlu modal tambahan, kemudian sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Di sini bisa kita jelaskan bahwa tentunya yang namanya menjalankan perusahaan adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dengan adanya laporan keuangan ini kita bisa melihat sejauh mana kondisi keuangan perusahaan, apakah untung atau rugi, kemudian apakah perlu tambahan modal atau tidak, dan yang tentunya adalah merupakan suatu pertanggungjawaban kepada si pemilik atau stakeholder. Selanjutnya, laporan keuangan yang kesempatan kali ini ada beberapa pos atau jenis laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya hanya membatasi mengenai arus kas atau cash flow statement, di mana merupakan informasi yang memberikan data tentang aliran kas. Aliran kas ini berupa uang masuk dan uang keluar, ada and out-nya. Selain itu juga bahwa laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Di periode yang sekarang yang kita buat, yang seperti tadi disampaikan di atas, misalnya 1 Januari sampai 31 Desember, ini akan dijadikan indikator untuk prediksi arus kas pada periode berikutnya. Kemudian laporan keuangan memiliki sumber, atau laporan kas ini memiliki sumber bermacam-macam sumber, misalnya dari kegiatan operasional perusahaan, kemudian dari kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat oleh perusahaan. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode
pelaporan. Kemudian selanjutnya aktivitas laporan arus kas. Ada beberapa macam atau jenis laporan aktivitas laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Operating activity atau aktivitas operasi merupakan jurnal laporan keuangan akuntansi arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini semua aktivitas operasional perusahaan akan dicatat dari yang paling besar, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari jumlah yang paling sedikit sampai jumlah yang paling besar. Artinya semua akan dicatat apa yang menjadi kegiatan operasional perusahaan. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktif tetap. Jadi aktivitas investasi ini mencatat semua hasil-hasil dari penjualan atau pembelian aktivitas tetap. Jadi semuanya akan tercatat, tidak akan tertinggal berapapun jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Modal perusahaan bisa berasal dari kita bisa dari si pemilik perusahaan atau juga bisa dari pinjaman atau dari investor yang lain. Itu adalah aktivitas laporan arus kas. Selanjutnya laporan arus kas ini disusun dengan 3 elemen. Di antaranya adalah elemen cash dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Kemudian elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga adalah elemen arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Sumber laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan ini juga sama seperti yang sudah kami sampaikan di atas. Mencatat semua kegiatan perusahaan menjadi laporan laba rugi dalam satu periode yang sedang berlangsung. Kemudian sumber data laporan arus kas yang kedua adalah neraca. Nah, neraca yang kita gunakan untuk menghitung laporan arus kas ini adalah neraca periode yang sedang berjalan dan neraca periode sebelumnya. Kenapa? Antara kedua neraca periode yang sedang berjalan sama dengan periode yang sebelumnya ini akan dijadikan sebagai perbandingan. Jadi untuk membandingkan neraca sebelumnya seperti apa, kemudian neraca yang sedang berjalan seperti apa. Jadi ini adalah sumber-sumber data dari laporan arus kas. Laba rugi perusahaan akan mencatat keuntungan, berapa besarnya keuntungan, berapa kerugian perusahaan di saat ini. Nah, kemudian neracanya adalah neraca periode ini dan periode sebelumnya. Kemudian perbandingan kedua neraca tersebut. Dari perbandingan ini biasanya secara umumnya adalah keterangan dari neraca itu, kemudian ada neraca tahun yang sedang berjalan atau periode yang saat ini, kemudian ada neraca periode sebelumnya. Nah, dari sinilah ada satu kolom lagi yang merupakan kolom net change yang terjadi adanya perubahan selisih antara periode ini dan periode yang sebelumnya. Jadi ini akan menghasilkan berapa sih perbedaan antara tahun yang lalu dengan periode yang sedang berjalan saat ini. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kelompok aktiva. Jika angka pada kolom matching positif atau tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas. Sedangkan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Kemudian kelompok pasiva, di mana pada kolom net change positif atau tidak minus, terjadi penerimaan kas, dan jika minus, terjadi pengeluaran kas. Berdasarkan laporan laba rugi dan
perbandingan neraca, maka kita siap untuk menyusun laporan cash flow-nya, di mana memiliki 3 komponen, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis, kemudian arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Seperti yang sudah kami terangkan di atas, ada arus kas dari kegiatan bisnis, semuanya serba dicatat, kemudian ada investasi dari investor dari mana, atau ada penambahan dari pemilik perusahaan, atau ada investor yang lain, kemudian ada kegiatan pendanaan. Nah, untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan, financing activities dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom exchange dari bagian kelompok kewajiban, dari kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif dibiarkan saja, dan yang nilai negatif dibiarkan tetap negatif. Nah, kemudian selanjutnya adalah total cash activities atau total kegiatan kas. Nah, ini merupakan total kegiatan yang didapat dari perhitungan nilai total operating activities ditambah investasinya, kemudian ditambah financing-nya. Ini akan menjadi total kegiatan kas. Kemudian selanjutnya adalah saldo awal kas. Nah, saldo awal kas ini diambil dari neraca pada tahun sebelumnya, akan menjadi saldo awal di periode yang saat ini. Kemudian saldo kas yang seharusnya atau expected cash ending balance, di mana saldo kas seharusnya yang diperoleh dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca. Kemudian istilah yang lain adalah saldo akhir kenyataan. Saldo akhir kenyataan bisa didapatkan dari neraca yang sedang berjalan. Jadi real yang sedang terjadi saat ini di periode akuntansi ini seperti apa, itu diambil dari neraca periode yang sekarang atau periode yang ini. Kemudian varian atau selisihnya, jika hasil perhitungan saldo kas dan saldo akhirnya hasilnya 0, artinya bahwa langkah-langkah yang sudah kita lakukan dari yang pertama sampai terakhir berarti sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.